Posisi Ibtu Rudiana Ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta,
kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan.
Itulah silakan Pak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Silakan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja,
Bu Elza kan seneng banget kirim somasi. Kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi. Ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut, Elza Sharif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Sharif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah.
Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sidang Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat,
kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua. Rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi. Kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi. Ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi,
Saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan.
Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV.
Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi. Ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut, Elza Sharif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Sharif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC.
Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sidang Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman.
Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau. Kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina.
Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan.
Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV.
Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi. Ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut, Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara itu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta. Kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC.
Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Rizky dan Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman.
Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main. Jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti. Dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta. Kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina.
Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan.
Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV.
Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi. Ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut, Elza Sharif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Sharif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC.
Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sidang Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui harus sidangkan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman.
Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih. Sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina.
Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan.
Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV.
Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi. Ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut, Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC.
Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sidang Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman.
Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina.
Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan.
Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi jasara harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV.
Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi. Ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut, Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC.
Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman.
Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih. Sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina.
Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan.
Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV.
Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi. Ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut, Elza Sharif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Sharif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadoni, pengacara itu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta. Kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC.
Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Rizky Jangan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman.
Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta. Kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina.
Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan.
Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana dikting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua. Rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi. Kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi. Ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon,
jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadhoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadhoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu.
Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap kakak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui alur tindakan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra.
Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang itu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga.
Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus. Tim SUS, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim SUS Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim SUS Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim SUS dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim SUS Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim SUS Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim SUS Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim SUS Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim SUS membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk.
Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal.
Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main. Jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti. Dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadhoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadhoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata.
Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya.
Menurutnya dalam sidang itu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara itu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara itu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina,
Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus. Tim SUS, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim SUS Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim SUS Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim SUS dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim SUS Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim SUS Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim SUS Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim SUS Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim SUS membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah tindakan Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui alur tindakan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki,
Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola,
Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata.
Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah kata saya, tidak akan ada apa-apa pertanyaan, silakan temui alun sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya.
Menurutnya dalam sidang itu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina,
Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus. Tim Sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah jika saya tidak akan ada apa-apa pertanyaan, silakan temui alur tindakan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki,
Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola,
Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadhoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadhoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata.
Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sidang Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui alur sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya.
Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina,
Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus. Tim Sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah kata saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki,
Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola,
Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadhoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadhoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata.
Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah jika kakak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui kami di depan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya.
Menurutnya dalam sidang itu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina,
Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus. Tim SUS, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim SUS Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim SUS Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim SUS dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim SUS Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim SUS Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim SUS Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim SUS Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim SUS membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah jangan kata saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui alur tindakan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki,
Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola,
Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, ditegas Elza Sharif. Pitra Romadoni, pengacara itu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata.
Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah tindakan Pak saya. Silahkan ada apa pertanyaan, silahkan temui alun tindakan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya.
Menurutnya dalam sidang itu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara itu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Bu Elza kan seneng banget kirim somasi. Kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi. Ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut, Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara itu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus,
Tim Sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah jangan Pak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui kami di depan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya.
Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya,
Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, ditegas Elza Sharif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan.
Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah jangan Pak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon.
Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Bu Elza kan seneng banget kirim somasi. Kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi. Ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut, Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah jangan Pak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui alur tindakan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni,
Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya,
Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan.
Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah jangan Pak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon.
Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni,
Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu,
kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, ditegas Elza Sharif. Pitra Romadhoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadhoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa.
Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Ini surat jangan Pak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya.
Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah jika kakak saya, jika akan ada apa pertanyaan, silakan temui kami di dapat. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni,
Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu,
kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadhoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadhoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa.
Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sidang Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui alur sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya.
Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah jangan Pak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui alur sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni,
Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu,
kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadhoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadhoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa.
Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya.
Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut, Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah jangan Pak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui kami di depan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni,
Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Bu Elza kan seneng banget kirim somasi. Kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi. Ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut, Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu,
kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadhoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadhoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa.
Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Rizky Zahman. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya.
Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Ini surat yang Pak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni,
Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu,
kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti. Dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadhoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadhoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa.
Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sidang Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya.
Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah kakak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui di dapat. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni,
Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu,
kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadhoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadhoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa.
Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Rizky Ahmad. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya.
Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidangkan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni,
Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu,
kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa.
Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah jangan Pak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya.
Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut, Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Rizky dan Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni,
Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu,
kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, ditegas Elza Sharif. Pitra Romadhoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadhoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa.
Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya.
Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah tindakan Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui alur tindakan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni,
Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu,
kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti. Dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadhoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadhoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa.
Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sidang Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui alur sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya.
Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah jika Pak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni,
Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Bu Elza kan seneng banget kirim somasi. Kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi. Ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut, Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu,
kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti. Dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadhoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadhoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa.
Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah jangan Pak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui kami di depan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya.
Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni,
Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu,
kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, ditegas Elza Sharif. Pitra Romadhoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadhoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa.
Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya.
Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidangkan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni,
Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu,
kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadhoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadhoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa.
Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah sikap Pak saya. Silakan ada apa pertanyaan, silakan temui Pak Sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya.
Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah silakan Pak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui alur tindakan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni,
Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Bu Elza kan seneng banget kirim somasi. Kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi. Ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut, Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu,
kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti. Dan saya punya bukti. Maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa.
Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah jangan Pak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui kami di depan. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Fristian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Fristian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni. Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya.
Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang, kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut, Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya. Yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu, kata Elza Syarif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Syarif. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan 2 teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, 2 perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata, bukti ekstraksi data percakapan antara Vina, Mega dan Widi itu diungkap oleh tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini lebih dulu didatangi tim Sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim Sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Widi didatangi kali pertama di rumahnya hingga membuatnya kaget dan gemeteran. Beruntung saat itu dia ditemani ayahnya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan tim Sus dengan lancar. Di interogasi pertama itu Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim Sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah didatangi tim Sus Kapolri, sempat terbersit di benak Widi untuk menghubungi Mega, namun dia urungkan. Dan ternyata setelah dari Widi, tim Sus Kapolri itu mendatangi Mega di tempat kerjanya beberapa jam kemudian. Mega pun mendapat pertanyaan yang sama dengan Widi, dan ternyata jawaban mereka klop alias sama. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim Sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim Sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Disinggung tentang tidak adanya ajakan minum di data hasil ekstraksi ponsel Vina, Widi mengaku tidak berani mengungkapkan karena takut salah. Meski demikian, dia masih mengingat saat itu Vina memang mengajaknya untuk minum-minum bersama geng motor XTC. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri memberikan analisisnya tentang kondisi kejiwaan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Sejumlah saksi yang hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, 2 Oktober 2024, menggambarkan Sudirman sebagai sosok yang polos atau lugu. Sebelumnya juga disebut-sebut Sudirman memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Reza menegaskan sifat dan karakter terpidana tidak dapat membuktikan ia adalah seorang pelaku kejahatan. Ia justru mengkritik otoritas penegakan hukum yang membangun profil terdakwa. Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Reza sampai pada kesimpulan bahwa profil terdakwa digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal itu, lanjut Reza, justru memunculkan kesan otoritas penegak hukum kekurangan bukti. Alhasil, lanjut Reza, untuk menambah perbendaharaan alat bukti sekaligus untuk mempengaruhi hakim, maka ditampilkanlah profil terdakwa. Namun, seringkali dalam persidangan, profil psikologis terdakwa yang diajukan memberikan potret yang negatif tentang diri terdakwa. Reza pun khawatir potret psikologis yang negatif di persidangan itu bisa mempengaruhi kesimpulan hakim. Lalu, seseorang yang dipotret punya kondisi psikologis yang bermasalah, akan disimpulkan sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Itulah silakan Pak saya, silakan ada apa pertanyaan, silakan temui kami di sidang. Sosok Ibu Muhammad Rizky alias Eki, korban kasus Vina Cirebon akhirnya terungkap. Tak pernah muncul ke publik, Ibu Eki yang bernama Leni diduga berada di Singapura. Hal ini terungkap dari tayangan akun YouTube Christian Griek Media Official yang menelusuri keberadaan mantan istri Ibtu Rudiana itu di Cirebon. Ketika Christian mendatangi rumah Ibu Eki, mendadak ada suara misterius dari CCTV yang terpasang di dekat pintu masuk. Ia mengaku sebagai adik dari Ibu Eki. Wanita itu mengaku Ibu Eki berada di Singapura bersamanya. Ia bahkan keceplosan mengatakan nama Ibu Eki, yakni bernama Ibu Leni,
Ia katakan jika Ibu Leni sengaja diamankan seusai kasus Vina mencuat. Adik Ibu Eki tersebut tak mau berbicara banyak soal kasus Vina dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Setelah para terpidana mengutarakan penyiksaan yang dialami, kini giliran saksi ahli pidana yang mengungkap hasil temuannya soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ahli hukum pidana, Asmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Asmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 daftar pencarian orang, DPO, yang tiba-tiba saja dihapus oleh penyidik Polda Jabar. Kata Asmi, mesti polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum menetapkan DPO. Mulai dari identitas hingga data diri seseorang yang akan ditetapkan sebagai DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Coba lihat saja waktu di awal siapa pintu masuk ini, siapa pelapor, waktu itu apa yang dibunyikan. Kalau di dalam BAP tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya benar atau tidak, seharusnya tidak terjadi error in alamat, kata Asmi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Asmi Syahputra mengungkap memiliki temuan penting dalam kasus Vina Cirebon. Asmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina Cirebon. Saya pernah menemukan dalam BAP itu karena saya punya, di situ dia sudah datang ke rumah berarti tahu. Dalam BAP dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan, kata Asmi Syahputra. Jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda, tambahnya. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku mendatangi rumah DPO kasus Vina Cirebon. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas? Rumah berarti ada identitas, kata Asmi. BAP dengan putusan itu beda, tambahnya. Ada novum lagi nih, sahut kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Asmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya. Alin kedua, rumah berarti identitas, jelas, katanya. Sebelumnya terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Sudirman mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina Cirebon. 3 nama DPO kasus Vina yakni Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Catat nama teman-teman kamu, kan saya kenal 8 orang. Kata polisinya 3 orang yang namanya Dani, Pegi sama Andi, kata Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, meluapkan kekesalannya karena merasa selalu diledek oleh Titin Prialianti soal kasus Vina Cirebon. Puncaknya, Elza membalas Titin dengan nada kesal hingga mengancam akan melayangkan somasi. Elza Syarif ingin melakukan somasi terhadap Titin lantaran diduga mengeluarkan pernyataan tak mendasar. Titin menyebut Ibtu Rudiana sebelumnya sempat memproses asuransi Jasara Harja atas peristiwa yang menimpa anaknya yakni Eki. Menanggapi soal somasi dari Elza Syarif tersebut, Titin Prialianti yang juga merupakan tim kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa kalau soal somasi itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, Bu Elza kan seneng banget kirim somasi, kayaknya orang se-Cirebon juga mau disomasi oleh beliau, kata Titin Prialianti seperti dikutip dari salah satu TV. Kayaknya seluruh pihak yang memberikan keterangan mau disomasi, ya kalau se-Cirebon mau disomasi pun kami siap, sambung Titin. Menanggapi pernyataan Titin Prialianti tersebut Elza Syarif mengatakan bahwa tidak terus-terus meledek dirinya dan menghina. Jadi gak usah terus-terusan ngeledek saya, selalu menghina, dari mulai bilang pusing sampai saya mau somasi orang se-Cirebon, jawab Elza Syarif dengan nada kesal. Anda ini selalu melakukan sesuatu yang hiperbola, saya itu sekolah sampai profesor tidak main-main, jadi jangan Anda menghina saya, yang jelas saya somasi Anda karena keterangan yang Anda sebutkan itu palsu,
kata Elza Sharif. Anda ditanya terus tapi tidak bisa mengeluarkan bukti, dan saya punya bukti, maka dari itu, biar pihak kepolisian nanti yang menentukan siapa yang salah, tegas Elza Sharif. Pitra Romadhoni, pengacara Ibtu Rudiana terlanjur ngotot bantah bukti chat di kasus Vina Cirebon. Namun, ternyata pertama kali yang beberkan chat Vina adalah tim sus bentukan Kapolri. Diketahui, Pitra Romadhoni hingga kini masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon. Meskipun bukti chat tersebut sudah diperkuat oleh keterangan dua teman Vina, Mega dan Widi. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Hingga akhirnya terkuak fakta, kalau bukti chat tersebut ternyata pertama kali dibongkar oleh tim sus bentukan Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Widi dalam tayangan YouTube Titin Prialianti The Real. Jauh sebelum Widi dan Mega tampil di depan publik dan menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, dua perempuan ini ternyata lebih dulu didatangi tim sus Kapolri. Widi dan Mega mengaku didatangi tim sus Kapolri 4 hingga 5 kali. Di interogasi pertama, Widi dikonfirmasi mengenai tentang Vina dan kebiasaannya. Widi sempat ditanya berapa nomor ponselnya, dijawab lupa. Tapi Widi mengakui percakapannya masih ingat karena dia yang mengalami. Saat itu Widi juga ditanya apakah benar dia pernah SMS dengan Vina sebelum meninggal dunia. Widi mengakui pernah SMS ke Vina malam itu sekitar pukul 22 atau sebelum pukul 23. Saat itu tim sus Kapolri belum menunjukkan ekstraksi data di ponsel Vina. Setelah pertemuan itu, seminggu kemudian tim sus Kapolri datang lagi. Kali ini Widi dan Mega ditemui secara bersama-sama. Seingat Widi, saat itu dia ditanya-tanya terkait jam-jam dia berkomunikasi dengan Vina. Widi hanya memberi kisaran pukul 22 dan sebelum pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah tim sus membuka data hasil ekstraksi ponsel Vina. Dan ternyata, ucapan dia dengan data hasil ekstraksi itu sesuai. Di balik pengakuan belak-belakan Widyasari dan Mega Lestari di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, terkuak fakta tak terduga. Ternyata,